Bagaimana hukum memberikan tanaman bunga di atas kuburan orang tua? Nabi mengambil pelepah korma, dipecahnya, disakau, dibelahnya dua, ditusukkannya ke makam ini, ditusukkannya ke makam ini. Ya Rasulullah, kenapa kau tusukkan ke makam ini? Makam ini sedang diazab. Kenapa? Yamshi bin namimah, membawa-bawa cakap ya si A tentang si B, dibawa oleh si C, berkelahi si C dengan si A gara-gara mulut si B. Ditusukkan Nabi pelepah korma. Ini kenapa? Lam yastanzih, lam yastabri, maaf cakap, kencing tak berbasuh. Maka ditusukkan Nabi pelepah korma. Kenapa pelepah korma? Karena ternyata makhluk-makhluk ini bertasbih. Pelepah korma bertasbih, maka ringanlah orang tadi karena tasbihnya sampai. Komentar Imam Nawawi, kalau tasbih pelepah korma sampai, apalagi bacaan Quran orang beriman. Itu salah satu dalil baca Quran untuk orang mati. Nah, sekarang dia tidak pelepah korma, ditanamnya pokok sawit di atas. Ya tak apa-apa, baik, apa salahnya? Katanya dapat menggugurkan dosa, Pak Ustaz. Bukan menggugurkan dosa. Pokok-pokok kayu itu bertasbih, tasbihnya turun kepada orang meninggal dunia. Makanya kalau saya meninggal dunia nanti, jangan dibuatkan batu pualam. Ada saya tengok makam, batu pualam ditutupkannya. Tak ada tanam-tanaman sama sekali. Jangan sampai. Paling tidak ada agak sebatang dua batang tanam-tanaman di situ. Pak Ustaz yang dirahmati Allah, pernah para 3 kali saya bermimpi bertemu pemimpin Indonesia, yaitu SBY, Pak Jokowi dan Pak Ahok. Bersalaman dengan mereka seperti sudah kenal lama. Saya berumur 23 tahun. Apa arti mimpi saya itu, Pak Ustaz? Saya tak paham. Saya terus terang tak paham takwil mimpi. Ada orang-orang yang paham takbir mimpi. Mudah-mudahan bertemu dengan Pak Jokowi baik, bertemu dengan Pak SBY baik, bertemu dengan Ahok ini kurang baik sekali. Pak Ustaz yang saya hormati, dalam Quran dinyatakan bahwa solatlah untuk mengingat aku. Sementara sewaktu kita solat ingat macam-macam. Karena saya, bagaimana cara mengingat Allah dalam solat, Pak Ustaz? Yang pertama, ketika berwudu hati sudah mulai khusyuk. Ingat tuh di mana? Ingat tuh di sini. Sini letak ingat. Jantung yang berdegup, situ letak ingat. Maka ketika wudhu itu sudah mulai ingat. Ketika air masuk ke dalam mulut, keluar dosa dari mulut. Ketika air membasuh muka, keluar dosa dari mata. Ketika air menyiram tangan, keluar dosa dari telah tangan. Ketika air menyapu kepala, keluar dosa ikut kepala. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah dalam kitab Sunan Ibnu Majah. Makanya ketika berwudhu tak boleh ngobrol, jangan ngobrol. Ya, ada orang mau wudhu sambil ngobrol, itulah. Selesai wudhu, Allahumma ja'alni minat tawabin, hati tetap khusyuk. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika shalihin. Dari tempat wudhu ke dalam tak boleh tasbih. Tasbih, apa itu tasbih? Menjalinkan jari jemari, membunyi-bunyikannya. Keretak, jangan. Tasbih boleh, tasbih. Jaga hati, tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sampai yang dicakapkan di mulut, konekkan dengan di hati. Apa kata mulut? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Itu kata dia di dalam. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. La syarika lahu wa bidzalika umirtu. Saya tidak menyuruh ibu bapak menghafal bacaan. Inna salati, salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku. Bukan menghafal. Pahami saja, ucapkan, konek ke hati. Makanya solat itu mulut bergerak. Ya Khabbab, ada sahabat Nabi namanya Khabbab ibn al-Arth. Ya Khabbab, ya Nabi itu kalau solat mulutnya bergerak atau tak bergerak? Kata Khabbab, Nabi itu kalau solat mulutnya bergerak. Dari mana kau tahu Nabi mulutnya bergerak? Bittirabi lihiyatih, karena aku tengok jenggotnya bergerak. Maka saya heran dengan orang solat diam saja. Mulut bergerak. Bismillah. Alhamdulillah. Dengar tak suaranya? Hamsah. Dia agak-agak didengar telinga kita. Yang mendengarnya telinga kita, bukan telinga kawan sebelah. Bagaimana hukumnya jika sakit karena sihir, mati karena Allah, atau gimana Pak Ustaz? Orang yang terkena sihir
dia tidak pernah ke dukun. Ini syaratnya. Dia kena sihir, dia pergi ke dukun, tak sempat taubat. Man atakahinan, siapa yang datang ke dukun, fasaddaqahu bima yaqul, lalu dia percaya kepada cakap sedukun, falam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah, tak diterima salatnya 40 hari 40 malam. Hadis kedua, man atakahinan au arrafan, siapa yang datang ke dukun, fasaddaqahu bima yaqul, percaya dia pada cakap dukun, falam faqad kafara bima unzila ala Muhammad, kafirlah dia terhadap apa yang diturunkan kepada Sayyidina Muhammad. Oleh sebab itu sabar dia, berobat dia dengan ruqyah, membaca ayat-ayat Allah, maka mati dia, mati dalam keadaan syahid. Orang yang mati dalam keadaan disihir, santet, magic, begu ganjang, 7 apa lagi, black magic, maka dia mati syahid. Walaupun kita selalu berzikir, Allah belum memberi kesembuhan Pak Ustaz. Sebelum tidur malam, ambil wudu, salat sunat witir 3 rakaat. Ayat pertama Sabbihis, kedua Kulya, ketiga Kulhu. Kalau tak hafal, Kulhu 3 kali. Kul. Habis solat, baca Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah, pangkal Al-Baqarah 5 ayat, wa ulaika humul muflihun. Setelah itu ayat kursi. Setelah itu ujung Al-Baqarah 3 ayat dari lillahi mafis. Kul huwallah 3 kali, Kul bil falak sekali, Kul bin nas sekali. 7. Saya ulang balik. Fatihah sekali, pangkal Al-Baqarah 5 ayat, ayat kursi, ujung Al-Baqarah 3 ayat, Kul huwallah 3 kali, Kul bil falak sekali, Kul bin nas sekali. Tiupkan ke air. Tiupkan ke air. Habis itu diminum. Bisa juga ditiupkan ke ember besar, dimandikan. Air yang sudah dibacakan tak boleh dipakai untuk cebok, harus habis mandi. Setelah dibacakan, ditiupkan ke tapak tangan, sapukan ke muka, ke kepala, ke badan. Baru tidur malam. Sebelum tidur malam, sehabis maghrib, sehabis asar, habis asar, habis maghrib, sebelum tidur malam. Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana saat bulan puasa, habis berhubungan suami istri, bangunnya kesiangan, apakah puasanya sah? Sah kalau niatnya sebelum azan subuh. Maaf cakap berhubungan dia jam 4, habis itu dia tertidur, setelah jam 5.30 baru dia terbangun, masuk dalam azan subuh dalam keadaan berhadas besar, tapi niatnya sudah ada tadi, sah. Tapi kalau tak ada niat puasa, maka tak sah. Apa kelebihan Ikhwanul Muslimin sehingga Amerika Israel membenci Ikhwanul Muslimin? Ikhwanul Muslimin punya sistem politik, Ikhwanul Muslimin punya sistem tentara, Ikhwanul Muslimin punya sistem ekonomi. 3 yang paling ditakuti orang: politik, tentara, ekonomi. Hebat politik, tak ada tentara, digulingkan. Hebat tentara, tak hebat politik, dijegal orang. Hebat tentara, hebat politik, tapi tak hebat ekonomi, maka akan didikte orang. Ketiga-tiga ini punya Ikhwanul Muslimin. Apa hubungan Ikhwanul Muslimin dengan kemerdekaan Republik Indonesia? Presiden Soekarno mengutus menteri menjumpai pendiri Ikhwanul Muslimin, Imam Syahid Hasan Al-Banna, langsung ke Kairo untuk mengucapkan terima kasih karena Hasan Al-Banna mewakili Ormas Ikhwanul Muslimin, partai Islam waktu itu. Status Ikhwanul Muslimin waktu itu adalah partai Islam, bekerja sama dengan rakyat Mesir untuk menyokong kemerdekaan Republik Indonesia. Gambar-gambarnya bisa dicari di internet. Ikhwanul Muslimin, Hasan Al-Banna, kemerdekaan Indonesia. Enter, dapat, download. Kalau sudah dapat, share, bagikan ke kawan-kawan. Sudah saya download kok nggak dapat Pak Ustadz, paket habis. Saya ingin bertanya tentang riba. Sebuah keluarga kecil, suami, istri dan anak. Sekarang suami sudah berhenti kerja karena menghindari mudarat. Istrinya juga begitu, ingin menghindari mudarat dosa riba. Istri bekerja di bank, tapi masih mempertimbangkan. Bagaimana jika suami istri berhenti dengan kebutuhan biaya hidup? Syekh Yusuf Al-Qaradawi, ulama Ikhwanul Muslimin, sekarang tinggal di Qatar, di ibu kota Qatar namanya Doha, sebagai dosen Fakultas Syariah Ilmu Hukum Islam.
Kata beliau, kalau orang itu bekerja di tempat riba, kalau dia keluar dia bisa mati karena tak makan, maka dia memilih antara dua, pilih mati atau pilih riba. Tak boleh pilih mati, maka dia boleh pilih riba dalam keadaan darurat. Dalilnya akhafud dararain, boleh memilih mudarat teringan ketika pilihannya antara dua, mati atau makan babi. Boleh makan babi, tapi jangan lama-lama. Sementara dapat pisang, setelah dapat pisang tinggalkan babi. Begitu juga dengan ini. Sementara kau dapat kerja yang layak, kerja dulu di situ, alasannya mudarat. Setelah itu barulah pindah. Mudah-mudahan Allah berikan kerja yang layak, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Apakah maksud larangan memotong kuku, mencukur bulu bagi orang yang berkurban? Idza ra'aitum hilala Dzulhijjah, kalau kalian melihat hilal bulan sabit Zulhijjah, wa arada ahadukum an yudhi, kemudian kalian mau berkurban, falyumsik an sya'rihi wa azfarihi, maka jangan potong kuku, jangan potong bulu sejak hari Selasa sore malam Rabu nanti, karena Rabu 23 Agustus sudah masuk 1 Zulhijjah. Jangan potong rambut, jangan potong kumis, jangan potong jenggot, jangan potong kuku. Hukum tidak memotong itu sunnat, bukan wajib. Sunnat, bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Apa hikmah di balik itu? Kenapa? Apa alasannya? Kalau rambut, bulu, kuku, janggut, kumis tidak dipotong dari nanti hari Rabu, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat lagi, maka selesai nanti sholat Id barulah motong. Setelah dipotong hewan kurban, barulah potong kuku, barulah potong kumis, barulah rapikan jenggot, barulah rapikan rambut. Maknanya apa? Ini terapi dari Nabi SAW. Suasana baru, kuku baru, kumis baru, jenggot baru, rambut baru. Orang kalau habis pangkas itu kan fresh. Selama 10 hari ini kuku bertambah, mulai tumbuh, mulai kacau balau. Setelah memotong, maka dia suasana baru. Ini terapi dari Nabi SAW. Laksanakan, sunnah, baik. Tapi bagi ada orang yang motong kuku, kurbannya tetap sah, karena hukumnya sunnah, bukan wajib. Bolehkah ayah menjadi wali bagi anak perempuannya bila waktu dia nikah sudah hamil 1 atau 2 bulan sebelum akad nikah? Buka kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh Syekh Wahbah Zuhaili. Kalau ada laki-laki menikahi perempuan hamil, baik sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 7 bulan, mau berapa bulan pun, kalau nanti nikah, nikahnya sah, tak ada masalah. Yang jadi masalah setelah anak lahir muncul 4 masalah. Pertama, anak yang lahir itu tidak boleh pakai binti bapaknya. Yang kedua, kalau anak lahir laki-laki, maka anak laki-laki itu tidak bisa jadi wali bagi adik-adiknya nanti yang perempuan, karena mereka bukan saudara seayah tapi saudara seibu. Saudara seibu tak bisa jadi wali. Ketiga, kalau si bapak meninggal, si anak tak dapat harta warisan karena mereka tak ada hubungan nasab. Keempat, kalau anaknya kebetulan gadis dipinang orang, maka si bapak tak bisa jadi walinya karena mereka tak ada hubungan nasab. Al-waladu lil firash, anak baru dapat nasab ayah kalau hamil setelah akad. Adapun hamil sebelum akad, maka tak ada hubungan nasab. Lalu kalau anak itu nanti mau nikah, walinya siapa? Fas-sultanu waliyun man la waliyalaha. Wali hakim menjadi wali bagi anak yang tak punya wali, maka Pak Kualah walinya nanti kalau mau menikah. Apa hukumnya orang cari kerja dengan menyogok, kemudian gaji hasil dia terima setiap bulan? Bagaimana, haram atau tak haram? Sogok terbagi 2. Harap dengar baik-baik, jangan nanti keluar fitnah Ustadz Somad menghalalkan sogok. Sogok yang pertama, penerimaan PNS guru, syarat honorer 5 tahun, 2 ijazah FKIP, 3 IP 3,7. Dia sudah honorer 5 tahun, ijazahnya memang FKIP dan IP-nya 3,7. Ketika dia datang ke Diknas, Pak, ini syarat-syarat saya cukup syarat.
kata orang Diknas, wani piro. Saat itu mereka menuntut kasih 50 juta. Maka kalau dia bayar 50 juta, maka dia tidak makan uang haram. Kenapa? Karena dia cukup syarat. Hanya saja si penerima ini yang zalim. Dia tak berdosa. Si penerima ini yang zalim. Nah, ini model pertama. Model kedua yang haram itu gajinya haram, SPPD-nya haram, uang tunjangannya haram, uang tunjang, uang sikut, uang tanduk, uang sipak, haram semua. Mana modelnya? Penerimaan PNS, honorer 5 tahun, IP 3,7, nilai 3,7, ijazah FKIP. Tiba-tiba dia datang, IP-nya 2,0, dia pula sarjana teknik informatika, bukan FKIP, dan dia pula menghonornya baru 3 bulan. Tapi karena dia sogok 100 juta, maka 3 tadi dia langgar, dia ambil jatah orang yang lain. Maka saat itu dia sedang makan haram karena dia mengambil jatah orang lain. Jadi nanti keluarnya mesti ingat. Kalau ingat baru ceritakan. Kalau tak ingat jangan cerita.